seperti rumah begitu ya. Saya tuh lebih banyak pulang malamnya karena rapat-rapat terakhir tuh banyak menguras tenaga. Jadi semua tuh yang ngurusin rumah tuh Mas Aji. Pas waktu hari pertama kan saya sedih banget karena saklar lampu aja tuh saya nggak tahu di mana. Saya bilang, "Dak, mau matiin lampu aja tuh nggak ngerti itu di mana ya." Jadi bener-bener Mas Aji tuh membuat saya sangat tergantung sama Mas Aji untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah itu, terus di kantor juga, dan itu yang sangat berat lah. Tapi firasat ataupun sesuatu yang mengarah ke kepergian Anji kerasa selain yang selalu keep asking, selalu mengucapkan kalimat yang sama tadi. Waktu itu pas waktu Mas Aji ngomong kan kita nggak pernah berpikiran gitu. Jadi Mas Aji itu ngomong ya setelah pas ulang tahun tanggal 30-an datang, "Dal, ini kan rumah udah jadi, ini rumah buat kita. Terus sekarang saya ada rezeki. Ini duit kamu simpen buat belanja-belanja sampai setahun." Mas Aji itu nggak pernah begitu. Karena biasanya kita kan udah bagi ya, Mas Aji itu urusan-urusan yang rutin gitu ya. Aku yang belanja dapur deh. Datang, "Ji, waktu itu kita mau ke Bali. Ji, ini uang buat kita belanja-belanja di Bali. Terus ini sisanya buat setahun gitu. Kamu hemat-hematin deh buat belanja-belanja dapur." Terus tanggal 3 Mas Aji pulang dari Surabaya. Mas Aji bilang, "Ji, aku kebetulan ada rezeki gitu. Aku beliin kamu mobil. Tuh, tapi kamu nyetir sendiri ya." Dia bawa CD-nya gitu karena mobilnya masih di showroom. Dia bawa CD-nya, ditunjukin gitu kan. "Tapi kamu janji ya bawa sendiri." Aku tuh ya ampun, alhamdulillah ya suami aku tuh baik banget gitu. Besoknya ada teman polisinya datang. Dia bilang, "Ke Mas Tomex, Mas, saya mau pesan plat nomor nih buat Enji gitu, B2 Aji gitu kan." Aku bilang, "Apa sih artinya gitu kan?" "Iya Enji, pokoknya itu artinya berdua Aji. Jadi kamu kalau bawa mobilnya, kamu harus selalu berdua sama saya gitu." Terus aku kan bilang, ya nggak mungkin lah Dal, aku bawa sama siapa-siapa gitu kan. Pasti aku sama kamu atau nggak sama Kiando, karena itu buat nganter Kiando ke sekolah. Jadi, tapi kan nggak pernah kepikiran pada waktu itu sebagai tanda-tanda ya. Hanya emang Mas Aji sangat baik sekali gitu ke saya begitu ya, bener-bener kecil-kecilnya pun diperhatiin. Jadi istilahnya rumah udah disiapin sama dia, uang untuk belanjaan sehari-hari disiapin gitu, mobil gitu kan. Ya Allah, saya sampai bener-bener nggak nyangka begitu kalau misalkan itu ya akan dia tinggalkan karena Mas Aji itu udah mau pulang. Seolah-olah dia memang sudah menyiapkan itu semua ya, seperti itu kurang lebih ya. Sekarang saya memaknainya seperti itu begitu ya, karena Mas Aji itu ya kalau misalkan kayak kita berumah tangga, kita kan udah bagi perannya, dan itu nggak pernah Mas Aji lakukan surprise yang seperti demikian gitu. Mas Aji beliin saya kotak perhiasan gitu. Mas Aji tuh selalu mau kalau tidur tuh, biasanya kan kita bertiga ya. Dia tuh akhir-akhir ini minta, "Ji, Kianu digeser deh gitu, kamu tidur deket aku gitu kan." Dan kadang-kadang aku tuh karena masih punya momongan baik kan, aduh Dal, takut nanti jatuh gitu. Makanya sekarang tuh kayaknya kalau aku bisa putar waktu tuh, aku ingin mengiyakan semua permintaannya Mas Aji pada waktu Mas Aji masih ada. Tapi kamu ngerasa sampai sekarang apa Aji masih ada bersama kamu meskipun kamu dari kafe? Apa yang Anji rasakan sekarang? Saya berusaha meyakinkan ya. Setiap kali saya pulang dari makam gitu, saya tahu Mas Aji ikut saya lah. Mas Aji ikut gitu. Karena di Twitter kamu mention bahwa kamu mau ikut dia. Sekarang kurang lebih seperti itu kan? Iya, karena memang bahwa ajak kamu gitu kan. Why you? Karena Mas Aji itu selalu kalau misalkan aku udah pulang gitu ya, pasti Mas Aji bilang, "Aku
Tanya Dal mau kemana gitu. Oh cuman sebentar, nanti aku balik jemput kamu deh gitu kan. Jadi selalu gitu kalau misalkan di telepon juga, Dal lagi di mana? Ya udah kamu siap-siap di rumah, nanti saya jemput kamu gitu. Jadi selalu tuh Mas Aji tuh kan ingin menjemput saya. Di kantor pun Mas Aji mau jemput gitu kan. Makanya ketika Mas Aji pergi, aku juga berharap Mas Aji mengatakan hal yang sama gitu loh ke aku gitu. Yang dia biasa ungkapkan di telepon gitu, Dal ini ya, get ready ya, I'm going to pick you up gitu. Udah yang cantik ya, nanti aku jemput setengah jam lagi. Kalau misalkan aku lagi di kantor, Dal udah turun, nanti aku jemput di lobi utama ya. Jadi maksudnya karena Mas Aji itu selalu ingin menjemput saya tuh selalu sekarang kepingin ingin ada Mas kata-kata Aji, itu lagi yang mendengarin. tuh. Tapi memang setiap pagi, malam sebelum tidur, Angie selalu mencium bajunya Angie ya? Karena itu kekuatan saya ya. Ini baju ini ya? Itu baju terakhirnya Mas Aji pakai waktu hari Jumat pagi. Jadi ini pun masih baunya Mas Aji ya. Ini baju aku buatkan buat Mas Aji, dan Mas Aji suka banget pakainya. Selalu ini yang dia pilih gitu. Padahal Angie tuh suka nyiapin banyak sekali batiknya buat Mas Aji pakai gitu ya. Tapi ini yang terakhir Mas Aji pakai, dan ini yang saya selalu kasih membungkus Keanu pada malam hari lah. Jadi aku tahu tuh bahwa Mas Aji masih terus selamanya dan semua family ya. Kita break dulu dan kita kembali saat lagi ya, Jasa. Mas Aji masih ada sih ya, pun memang tidak terlihat gitu. Ini paling jago bahasa Belanda. Semuanya masih sama seperti Mas Aji masih di sini.